Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Naam, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Bahkan hingga saat ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita. InsyaAllah ta'ala di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang dimana pembahasan ini masih dalam pembahasan hukum mad. Tepatnya adalah mengenai pembahasan hukum mad lazim. Ya, perlu diketahui bersama mad itu kan ada dua. Sebagaimana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala mengatakan wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Beliau mengatakan bahwa mad itu ada dua, yaitu adalah mad asli dan juga mad far'i. Nah, mad asli ini adalah mad yang dibaca dua harakat. Adapun mad far'i adalah mad yang dibaca lebih dari dua harakat. Kita sudah membahas mengenai hukum mad asli. Kita juga sudah mengulas juga mengenai pembahasan mad far'i, di mana mad far'i ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala dalam manzumahnya. Beliau mengatakan lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawaz wal luzum. Beliau menjelaskan bahwa lil maddi, bahwa hukum-hukum mad far'i itu ada tiga hukum. Ada yang dihukumi mad far'i yang wajib, ada mad far'i yang dihukumi jaiz, dan ada mad far'i yang dihukumi lazim. Artinya mad far'i ini adalah mad yang dibaca dua harakat lebih. Mengapa dibaca dua harakat lebih? Pasti ada sebab. Dan ini telah ditegaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitabnya. Beliau mengatakan wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjalah. Jadi yang menyebabkan mad far'i itu dibaca lebih dari dua harakat itu disebabkan karena perjumpaan setelah mad itu ada hamzah maupun sukun, huruf yang sukun. Nah, di mana kita akan membahas mengenai mad lazim ini. Dan mad lazim ini merupakan bagian dari mad far'i. Mad yang dibaca dua harakat lebih disebabkan karena sebab. Sebabnya adalah apa? Yaitu adalah sukun. Jadi bila mana kita ingin mengartikan, ingin mendefinisikan apa itu mad lazim, maka jelas mad lazim adalah mad yang dibaca panjang disebabkan karena ada sebab, yaitu setelah huruf mad terdapat huruf yang sukun. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas juga, jadi mad lazim ini juga disebut dengan mad lisakin lazim juga boleh, di mana mad lazim ini merupakan mad far'i yang disebabkan karena sukun asli. Dan disebutkan oleh para ulama, para ahlul qiraat, para ahli qiraat, ya ahli Quran, mereka sepakat bahwa mad lazim ini merupakan mad far'i yang dibaca, harus dibaca lazim. Lazim itu artinya harus dibaca 6 harakat. Ya kan saya sudah bahas di pertemuan yang lalu bahwa mad far'i itu dibagi 3. Ada yang wajib, ada yang jaiz, dan ada yang lazim. Wajib ini artinya dia harus dibaca 2 harakat lebih. Namun batas akhirnya itu kan
diperselisihkan. Intinya lebih dari 2 harokat. Adapun yang jaiz itu dibaca 2 harokat lebih, namun tidak mengapa 2 harokat saja. Adapun yang lazim ini wajib dibaca 6 harokat. Jadi nggak boleh kurang. 6. Yang namanya lazim itu adalah istiqomah, harus, wajib. Ya. Dan disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala bahwa mat lazim ini dia dihukumi dibaca 6 harakat. Beliau mengatakan walazimun inis sukunu ussila waslan wa waqafan ba'da maddin tuwila. Beliau mengatakan bahwasanya mat lazim itu terjadi baik dalam kondisi waqaf maupun wasal. Artinya dia bisa terjadi ketika lanjut ayat atau berhenti dan tetap dibaca tuwila. Tuwila itu artinya adalah dibaca 6 harokat. Kita kalau tidak salah kita sudah pernah bahas mengenai nama-nama harokat. Jadi hukum mat itu kan ada 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat sampai 6 harokat. Itu kan kita sudah membahas nama-namanya. Mungkin kita akan merojah sedikit. Yang 2 harokat itu namanya qasr. 2 harokat namanya adalah qasr. Kalau 3 harokat namanya fuwaikul qasr. Ya. Kalau jadi 2 harokat al-qasr, fuwaikul qasr itu 3 harokat, yang 4 harokat itu namanya tawassuto. Itu 4 harokat. Yang 5 harokat namanya fuwaikut tawassuto. Dan yang 6 harokat namanya tul. Maka tadi disebutkan bahwa mat lazim adalah walazimun inis sukunu ussila waslan wa waqafan ba'da maddin tuwila. At-tul. Maksudnya dalam mat lazim itu harus dibaca tul. Tul itu tadi apa? 6 harokat. Nah, ini harus kita fahami bersama mengenai mat lazim. Kemudian berikutnya adalah tadi disebutkan bahwasanya mat lazim itu merupakan mat yang bertemu setelahnya itu sukun. Ya, huruf yang sukun. Nah, kemudian ketika kita sudah mengetahuinya, ya, kemudian kita juga mengetahui hukum-hukum yang masuk di sini. Berapa jumlah mat lazim ini hukumnya? Nah, disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bab mat lazim ini di bab terakhir. Ya, beliau kan menyebutkan di situ kan dari nun mati tanwin, kemudian nun mim musyaddadatain, al mim sakina, kemudian nanti ada bab tentang lam mati wa ahkam mutafariqah, kemudian juga tentang mengenai mithlain, mutaqaribain, mutajanisain, kemudian aqsamul mad, kemudian ahkamul mad, kemudian nanti ada aqsamul mad di lazim. Nah, bab mad lazim ini di matan tuhfah berada di akhir. Atau bisa kita istilahkan sebelum khitmah, sebelum penutupan. Itu ada bab namanya mat lazim. Belum menyebutkan pada bab mat lazimnya aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'a kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Beliau mengatakan dalam manzumahnya aqsamu lazimin, bahwa mat lazim itu terdapat ladaihim arba'ah. Mat lazim itu ada 4 hukum. 4 hukum ini tumbuh ada itu dari hukum apa? Watil kakilmiyun wa harfiyun ma'ah. Dari 4 hukum ini itu diambil dari induknya. Kalau saya permisalkan contoh, ada 2 ya hukum itu namanya kilmi dan harfi. Ya, kilmi dan harfi. Berarti ada 2 hukum nih, kilmi dan harfi. Dan ternyata masing-masing ini hukum 2 ini, kilmi dan harfi, masing-masing itu punya 2 hukum. Namanya mutsaqqal sama mukhaffaf. Sehingga masing-masing di sini kan ada 2 hukum ya. Iya. Kalau kita tambahkan berarti semuanya berapa? 4. Jadi nanti ada namanya mat lazim kilmi mutsaqqal, mat lazim kilmi mukhaffaf. Nanti ada mat lazim harfi mutsaqqal dan ada mat lazim harfi mukhaffaf. Intinya kita tahu 2 ini dulu, kilmi dan harfi. Nanti masing-masing dari kilmi dan harfi ini ada 2 hukum di bawahnya. Jadilah 4 hukum semuanya. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Jadi kita harus tahu kilmi dan harfi. Jadi nanti ada mat lazim kilmi dan ada mat lazim harfi. Nah, dari mat lazim kilmi harfi dan mat lazim kilmi dan harfi ini nanti ada semuanya 4 hukum. Ya, dan tadi disebutkan ladaihim arba'ah.
yaitu mad lazim memiliki empat hukum. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Dan dari empat hukum ini dikepalai dengan dua hukum utama ya, yaitu kilmi dan harfi. Dari kilmi ada dua hukum, yaitu mutsaqqal dan mukhaffaf. Dari harfi juga ada kilmi dan mutsaqqal dan mukhaffaf. Nah, itu. Jadi mudah insyaallah ya. Kita harus paham dua itu aja. Kilmi dan harfi. Nanti masing-masing kilmi dan harfi punya hukum namanya mutsaqqal dan mukhaffaf. Nah, itu yang harus kita fahami bersama mengenai pembahasan mad lazim ini. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu mad lazim kilmi. Perlu diperhatikan semua bahwa mad lazim kilmi itu adalah mad far'i yang disebabkan tadi karena apa? Sukun. Kan gitu mad lazim ya. Disebabkan karena sukun asli setelah huruf mad. Jadi setelah ada huruf mad itu ada sukun asli. Nah, tadi disebutkan mad lazim kilmi. Jadi mad lazim itu artinya mad yang dibaca 6 harokat disebabkan karena setelah mad itu ada huruf yang sukun. Nah, kilmi itu apa? Kilmi itu artinya adalah pada sebuah kata. Jadi artinya mad lazim kilmi ini ada pada satu kata. Ya, pada satu kata yang di kata itu ada unsur mad sama huruf yang sukun. Jadi antara mad dengan sukun nggak misah pada satu kata. Nah, dan ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Beliau mengatakan fa in bi kilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin fa huwa kilmiyun waqa. Beliau mengatakan bahwa apabila sukun asli berada pada satu kata, maka itu disebut dengan mad lazim kilmi. Kan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ternyata mad lazim kilmi ini kan tadi disebutkan bahwa dia memiliki dua hukum. Ada mad lazim kilmi mutsaqqal dan ada mad lazim kilmi mukhaffaf. Nah, kita akan bahas, sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu mutsaqqal dan apa itu mukhaffaf, ya. Mutsaqqal dan mukhaffaf itu ini juga sudah dijelaskan oleh Syekh Sulaiman. Jadi hakikatnya kita itu sudah, Masya Allah, para salaf itu mereka sudah membuat sebuah kaidah-kaidah yang ini memudahkan kita dalam mengetahui dan memahami kaidah tajwid, khususnya dalam mutun-mutun tajwid. Nah, di mana di antaranya disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitabnya, yaitu adalah Tuhfatul Atfal. Beliau mengatakan, kilahuma mutsaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Beliau mengatakan bahwa mutsaqqal itu adalah huruf yang dia itu, ya, mutsaqqal itu yang diidghamkan. Artinya mad itu diidghamkan dengan huruf setelahnya. Nanti saya akan sebutkan kok bisa seperti ini ya. Jadi tadi disebutkan bahwa mutsaqqal adalah apabila ada mad yang dimasukkan. Kan tadi disebutkan idgham. Idgham itu berarti memasukkan huruf setelahnya. Nah, adapun kalau yang mukhaffaf itu tidak diidghamkan. Nah, pertanyaannya tadi kan disebutkan kalau mad lazim itu bertemu setelah mad itu adalah huruf yang sukun. Ya. Tapi kok ini makna mutsaqqal kok kenapa dibaca apabila bertemu dengan huruf yang diidghamkan? Yang diidgham berarti bertasydid. Nah, maksudnya adalah mad lazim kilmi mutsaqqal adalah apabila ada mad setelahnya itu bertasydid. Karena bertasydid itu kan bagaikan dua huruf. Huruf pertama mati dan huruf yang kedua hidup. Itu maksudnya. Jadi barangkali kadang bingung kita itu. Tadi disebutkan kalau mad lazim itu katanya setelah mad itu adalah sukun. Tapi mutsaqqal kok kenapa dia itu bertemu huruf yang bertasydid? Kan diidghamkan. Berarti huruf yang kedua bertasydid. Maksudnya itu yang bertasydid itu kan seakan-akan dua huruf. Huruf yang pertama sukun, ini yang disebut dengan sukun asli. Sukun dan keduanya hidup. Nah, makanya mutsaqqal itu mudahnya adalah setelah huruf mad hurufnya tasydid. Itu. Kalau kilmi setelah huruf mad itu adalah huruf yang sukun. Sukun ya, mati gitu loh. Nah, kita akan bahas apa itu mad lazim kilmi mutsaqqal. Nah, mad lazim kilmi mutsaqqal ini sudah dibahas juga. Tadi disebutkan bahwa mad lazim kilmi mutsaqqal adalah mad far'i yang dibaca 6 harakat. Setelah mad itu ada huruf yang bertasydid, itu aja. Ya, setelah mad itu ada huruf bertasydid pada satu kata, kalimat, ya. Fa'in bikilmah, pada satu kata. Contohnya misalkan
yang jangan jauh-jauh lah, ada dalam surah Al-Fatihah. Ya kan? Waladdo. Nah, do itu kan, dolin itu kan satu kata. Ya kan? Satu kata itu maksudnya dolin ini satu makna bahasa Indonesianya. Ya, dolin itu ya kesesatan. Nah, kan satu kata itu. Nah, jadi kita perhatikan dolin. Dod ini kan huruf fathah harokatnya ya. Setelahnya ada alif. Nah, ini dihukumi mad asli. Ya kan? Kalau kita baca do-nya saja ya 2 harokat. Cuman dikarenakan setelahnya itu ada huruf yang dia itu bertasydid. Ya, dol. Nah, bertasydid, maka ini dihukumi dengan mad lazim kilmi mutsaqqal. Itu kalau ada tasydid namanya mutsaqqal, berat. Maksudnya dimasukkan huruf berikutnya. Nah, ini salah satu contoh mad lazim kilmi mutsaqqal. Al-haqqah itu juga termasuk. Intinya gini, kalau mad lazim kilmi itu berada di berada di sebuah kata. Tapi kalau mad lazim harfi itu berada di awal surat. Di huruf-huruf muqatta alif lam mim, alif lam ra. Nah, itu mad lazim harfi. Tapi kalau kilmi berada di tengah, ya kan? Intinya dibaca sesuai dengan tulisan Arabnya. Nah, nanti kita akan jelaskan lah intinya. Ini kita bahas dulu mad lazim kilmi. Jadi mad lazim kilmi ini adalah mad yang setelahnya itu huruf sukun. Maksudnya sukun itu ya tadi, kalau disebutkan mad lazim kilmi mutsaqqal, berarti setelah mad itu ada tasydid dan pada satu kata. Seperti tadi contohnya waladdo. Nah, sehingga kalau kita baca do-nya itu berapa harokat? Tadi sudah disebutkan bahwa mad lazim itu harus dibaca 6. Makanya jangan buru-buru, jangan kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak. Waladdallin. Panjang dulu. Nah, namun yang harus menjadi garis bawah ya dalam membaca mad lazim kilmi mutsaqqal ini, kan tadi kan disebutkan setelah mad itu kan ada huruf yang bertasydid, ya kan? Nah, otomatis ini kan ada kaitannya dengan nabar. Huruf yang bertasydid itu kan dihukumi nabar, ada nabarnya. Nabar itu hentakan. Nah, kadang kita itu membaca waladdallin, contoh gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kalau seperti itu ini salah. Karena kalau apabila ada huruf yang bertasydid, sedikit dihentak. Hentak itu untuk menandakan bahwa di huruf itu ada tasydidnya loh. Contoh, waladdall. Jadi kayak ada naik suara. Kayak ini contohnya kalau kita naik motor, ngeber tuh, ngeng geng ya. Suara naik kan? Nah, nabar itu seperti itu kurang lebih. Jadi untuk menandakan bahwa huruf itu ada tasydidnya. Waladdallin. Tapi ketika masuk jangan terlalu lama nahannya. Contoh, waladdall. Aja lama-lama, nya itu jangan lama-lama. Cukup dihentak sebentar, langsung ke linnya. Waladdallin. Seperti itu. Kemudian di antara contoh mad lazim kilmi mutsaqqal juga itu adalah dalam surah An-Nazi'at ada, Abasa ada. Sokho Tommatul Kubra. Nah, itu kan satu kata. Dan setelah huruf mad itu ada huruf yang bertasydid. Jadi pemirsa barangkali bingung. Ya, barangkali bingung tadi disebutkan mad lazim itu kan tadi katanya itu setelah huruf mad adalah huruf sukun. Maksudnya ya itu tadi. Kan tasydid, huruf bertasydid itu maksudnya adalah kan tasydid itu dimaknai dengan 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadi itu jawabannya. Barangkali nanti bingung ya, kenapa mutsaqqal dengan lazim ini kok bertolak gitu, bertolak belakang, berbeda maknanya. Jadi hakikatnya adalah bertasydid itu maksudnya sukun. Sukun yang pertama, yang keduanya berharokat. Nah, jadi itu intinya apabila ada mad, berarti mad lazim ini intinya adalah di huruf madnya pasti ada bendera. Ya, di huruf madnya pasti ada bendera, dan apabila setelah bendera itu ada huruf yang ternyata tasydid, itu bisa kemungkinan adalah mad lazim kilmi jika berada di ayat pertengahan. Nah, itu yang harus kita perhatikan semua. Al-Haqqah juga termasuk walaupun berada di awal ayat.
Nah itu, jadi itu yang harus diperhatikan oleh kita semua. Pada intinya tadi adalah yang harus kita garis bawahi dalam membaca mad lazim kilmi mutsaqal sedikit dihentak untuk menandakan bahwa huruf setelahnya itu adalah huruf yang bertasydid sehingga jelas di situ, sehingga kita jangan baca waladdallin, jangan dihentak sedikit waladdallin seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fiikum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahi tsumma ba'du. Nah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala di sesi yang kedua ini kita akan menjelaskan dan mencari hukum-hukum tajwid yang ada di surah di mana kita sudah sampai surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Dilanjut diawali di ayat yang keempat. Saya akan baca dulu ayat 4 sampai ayat 6 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Perhatikan di ayat yang keempat, di situ ada wa rafa'na laka dhikrak. Perlu diperhatikan di situ ada huruf ain. Ada huruf ain mati yang dihimpit oleh huruf fa dan nun. Wa rafa'na. Nah, huruf ain ini merupakan huruf yang dalam pengucapannya dia keluar dari tenggorokan, tepatnya bagian tengah. Ya. Dan kemudian huruf ain ini memiliki sifat yang disebut dengan sifat tawassut atau dia dialirkan hurufnya. Jadi kita alirkan wa rafa'na. Namun tentunya alirannya di sini aliran yang sedang, tidak aliran yang panjang. Nah, jadi hati-hati di situ. Kemudian berikutnya ada dzikrak. Nah, di situ ada huruf kaf, dua kaf ya. Nah, perhatikan bahwa dalam pengucapan huruf kaf ini kita harus fokus pada sifat hamznya. Nah, kemudian kan ada yang berpendapat bahwa bila mana huruf kaf ini berada di akhir dzikrak gitu ya. Ada yang mereka itu membacanya itu disyiddahkan dulu. Jadi berhenti baru hamz. Dzikrak. Nah, ditahan dulu baru kemudian dihamzkan. Apakah ini berlaku bila di tengah di kaf yang pertama? Maka ini nggak berlaku. Berlakunya ketika waqaf aja berhenti. Jadi wa rafa'na laka dzikrak. Jadi nahannya kaf itu hanya ketika di akhir aja. Ketika di awal tidak. Namun bila mana kita kesulitan ya kita langsung dihamzkan saja. Wa rafa'na laka dzikrak. Boleh langsung, tidak masalah. Ya. Kemudian berikutnya fa inna. Nah, perhatikan di situ ada nun tasydid. Ini seringkali teman-teman ini kalau dalam membaca terlalu terburu-buru ketika ada yang bertasydid, khususnya pada nun dan mim. Karena nun dan mim ini bertasydid ini kondisi yang sangat sempurna gunnahnya. Maksudnya adalah ditahan. Ditahannya mungkin bisa kita kategorikan seperti 3 atau sampai 4 harokat. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, fa inna. Jadi ditahan dulu, nggak usah terburu-buru dalam bacanya, ya. Karena di antara bacaan yang bagus juga adalah dengan kamalil gunnah, yaitu min itmamil gunnah, yaitu sempurnanya bacaan gunnah. Ini kan gunnah kan termasuk nun dan mim bertasydid. Kemudian berikutnya
Ma'al. Nah, di situ ada lam mati. Atau bisa kita sebut dengan di situ ada lam al-qamariyah. Ya, lam al-qamariyah maksudnya lamnya itu dibaca jelas. Nah, lamnya dibaca jelas, otomatis lam ini tidak jauh-jauh dari sifat namanya tawasud, sama seperti ain. Maksudnya adalah apa? Dialirkan dengan sedang. Fa inna ma'al. Nah, ketika kita ngalirkan kan lidah itu bagian ujung ke atas nempel ke langit-langit. Ma'al. Nah, itu ditahan dulu. Jangan langsung lanjut. Fa inna ma'al usri yusra. Jangan. Apalagi memantulkan. Fa inna ma'al us. Nah, itu juga tidak boleh. Yang boleh adalah dialirkan. Berikutnya adalah di situ ternyata setelah lam mati itu ada ain dan setelahnya ada sin. Nah, sin ini mengalir, hanya saja sin ini alirannya lebih lama dibandingkan huruf lam. Jadi kita tahan fa inna ma'al usri. Usri. Tahan dulu. Karena banyak sekali yang terlalu cepat bahkan memantulkan. Fa inna ma'al usri. Nah, memantul. Atau terlalu cepat. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, jangan. Ditahan dulu, sabar. Ya, kita itu dalam membaca itu harus jelas makhraj dan sifatnya. Ya. Jadi kesempurnaan ini sangat diperhatikan sekali. Ya. Kemudian berikutnya adalah yus. Ya, ini juga sama, ditahan juga. Fa inna ma'al usri yusra. Tahan. Yusra. Nah, kemudian di situ ada ro. Ro-nya itu berharokat fathatain. Ya, ro-nya harokatnya fathatain, setelahnya ada alif. Itu namanya adalah mad iwad. Mad iwad itu adalah apabila ada huruf di akhir ayat atau di akhir kata yang huruf itu ada fathatain harokatnya, 2 fathah, dan setelahnya ada alif, maka ini disebut dengan mad iwad. Maksudnya adalah fathah yang satunya hilang. Jadi kita seakan-akan bacanya yusro karena kondisi wakof berhenti. Tapi kalau kondisinya wasol lanjut, maka baca seperti harokatnya. Contoh, kalau saya baca lanjut ya. Fa inna ma'al usri yusran in. Jadinya idhar. Karena kan tanwin ketemu setelahnya hamzah. Tapi kalau kita wakof berhenti, maka ini disebut dengan mad iwad. Dan mad iwad ini termasuk mad asli. Yaitu dibaca 2 harokat, maka nggak boleh lebih. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, tidak boleh terlalu lebih. Cukup 2 harokat saja. Kemudian berikutnya adalah inna ma'al usri yusra. Ini sama lagi. Ya, ini subhanallah, ini merupakan janji dari Allah bahwa dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu pula dalam belajar tahsin. Ya, namanya proses, butuh kesabaran, yakin bahwa akan ada saat di mana pasti kita akan bisa. Sampai disebutkan 2 kali. 2 kali. Ini sebagai takkid kepada kita. Kalau bahasa Jawanya sung gitu ya. Benar-benar gitu loh. Benar-benar pasti Allah akan berikan gitu loh. Akan berikan apa namanya? Janji, dan inna wa'dallahi haq, dan sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Nah, itu. Jadi hati-hati, di situ ada nun tasydid lagi, kemudian ada sin lagi yang kita harus jaga alirannya dan kesempurnaan gunnanya yusra, dan juga situ ada mad iwad lagi, mad asli. Jadi 2 harokat, jangan dibaca lebih. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Udah 2 harokat saja. Dan hati-hati, biasanya mad iwad atau mad asli yang berada di akhir ayat ini kadang kita baca seakan-akan ada hamzahnya. Ini hati-hati. Contoh, fa inna ma'al usri yusra. Nah, seakan-akan ada hentakan di ujung. Nah, itu seakan-akan hamzah. Jadi jangan yusra, jangan. Yang betul yusra. Sudah, hilangkan aja suaranya. Nah, jadi hati-hati di ayat tadi yang keempat pada masalah kaf dan ain. Ini lebih pada masalah aliran. Memang dalam bacaan ini inti alirannya harus diperhatikan, dan juga kesempurnaan gunnah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Barakallahu fiik. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan atas penyampaian materi ya. Pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat At-Tin ya. Dan kami saat ini sudah menerima ya beberapa
pesan singkat yang memperdengarkan bacaan Qur'annya. Kita akan coba putarkan berikut ini dari rekan-rekan pendengar yang sudah mengirimkan bacaan Qur'annya di surat At-Tin ya. Dikirimkan melalui voice note, kita akan putarkan ya berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, silakan Ustaz. Naam. Naam, Masya Allah, barakallahu fi. Bacanya Masya Allah bagus. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Tadi ini, masalah pantulan. Jadi pantulan ini berarti sifatnya adalah qalqalah. Nah, qalqalah ini kan umumnya itu terbagi menjadi dua. Ada yang kubro dan ada yang sughra. Kubro itu di mana pantulannya itu berada di akhir ayat atau berada di akhir kalimat. Nah, adapun sughra itu adalah pantulan yang berada di tengah. Maksudnya adalah dia masih menyambung bacaannya. Nah, tadi ada di situ qalqalah ya, yaitu thumma radadna. Nah, dalam membaca qalqalah sughra itu kita jangan berat. Beratnya seperti ini. Thumma radadna. Nah, jangan seperti berhenti ya. Radadnahu. Jangan. Yang betul radadna, radadna. Jadi pantulan dengan huruf nunnya tidak terputus suaranya. Nah, jadi hati-hati pada masalah pantulan. Kemudian berikutnya tadi illalladzina amanu. Nah, ini seringkali ketika memasukkan ke huruf lam ini banyak yang lama-lama di lamnya. Illalladzi, jangan terlalu lama. Cukup seperti ini. Illalladzi. Udah. Jangan illalladzi, jangan lama-lama. Ya, jangan terlalu lama-lama. Kemudian berikutnya adalah tadi hati-hati di ini sering kali terjadi, yaitu dalam mengucapkan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu pada kalimat Allah. Ini sering kali huruf lam dalam membaca lamnya itu masuk hidung. Tadi kan fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allah, sallah, harusnya kan alaysa Allah, sallah. Jadi jangan lewat hidung. Alaysallah, bukan alaysallah. Nah, jadi hati-hati pada bacaan-bacaan yang tidak seharusnya keluar dari hidung atau khayshum. Ya, jadi yang keluar dari khayshum itu bila mana ada unsur nun maupun unsur mim, yaitu gunnah. Nah, mungkin itu saja yang saya perhatikan. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan ya atas koreksinya. Ya, terkadang memang pembacaan tadi kayak lam tebal saat ini ya berarti ya. Pembacaan khususnya di kata Allah itu kadang ada kayak huruf wawunya gitu ya. Itu juga salah Ustaz ya. Itu juga termasuk gitu ya. Betul. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya ya. Kita akan putarkan lagi untuk teman-teman pendengar yang sudah mengirimkan bacaan Qur'annya di kesempatan malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya, nah barakallahu fi. Bagus Masya Allah bacaannya, cuman harus tenang ya, tadi harus tenang, kemudian dipelankan lagi agar setiap hurufnya bagus. Tadi Masya Allah sudah bagus, tinggal tenang saja, kemudian pelan ya. Nah tadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, mungkin karena tadi terlalu cepat juga, tapi Masya Allah bagus, Masya Allah bagus. Tadi hati-hati di waturi sinin. Nah, jadi dalam membaca to ketika dhamma ini seringkali rawan, seakan-akan seperti huruf ta. Wattini wazzaitun, waturisi, watu, harusnya watu. Ya, ditebalkan lagi, digemakkan lagi. Watu, bukan tu, tapi tu. Beda antara tu dengan tu. Nah, jadi dibedakan antara huruf ta dengan huruf to. Nah, itulah mengapa kita diharuskan mempelajari sifat huruf, karena to dan ta ini kan makhrajnya sama ya, yaitu berada satu makhraj. Kenapa kita harus mempelajari sifat? Untuk membedakan huruf yang sama makhrajnya tapi ternyata ada perbedaan dari segi sifatnya. Itu mengapa kita harus mempelajari sifat. Jadi hati-hati di huruf to-nya ya, to-nya ditebalkan. Kemudian berikutnya laqad khalaqnal insana. Nah, perhatikan di ikhfa insana. Mungkin tadi karena terburu-buru. Nah, jadi untuk membaca ikhfa ini kan masih dalam kategori guna yang sempurna, maka dalam membacanya ditahan dulu ikhfanya. Contoh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insana. Jadi ditahan dulu ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian tadi kemudian untuk huruf lam ketika kasroh jangan dibaca li, yang betul dibaca li, jangan li, yang betul li. Berarti ini berkenaan tentang tipisnya huruf lam. Nah itu saja mungkin yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas koreksinya ya. Masih ada yang akan kita perdengarkan lagi Ustaz, bacaan Qur'annya di kesempatan malam hari ini dari pendengar kita. Berikut ini kita akan putarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya, nah, barakallahu fi, Masya Allah bagus bacaannya, huruf juga jelas dan yang lainnya. Namun ada satu huruf yang harus diperhatikan agar kesempurnaan ini jauh lebih maksimal lagi, yaitu pada huruf zai. Wattini wazzaitun. Nah, di huruf zai itu kan ada tasydid. Kemudian huruf zai ini merupakan huruf yang bersifat shafir, di mana shafir itu bermakna sautun yushbihu sautat ta'ir, ay hiddadus saut, yaitu terangkatnya suara, nyaringnya suara. Kalau kita bahasakan shafir itu seperti suara hamas yang kuat, desisan yang kuat. Jadi kita jelaskan dengan aliran dan tahan yang lama.
wattini wazzaitun, wazzaitun. Tadi di masalah sofir itunya saja yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya di huruf ra. Huruf ra ini merupakan huruf yang memang dia itu tafkhim wa tarqiqu ahyanan. Bisa tipis dan bisa juga tebal. Dan thumma radadna, itu ra-nya berarti tebal. Namun terkadang kita ini dalam membacanya hati-hati, jangan takalluf. Takalluf itu berlebihan, jangan dibaca seperti ini. Thumma radad, ro, jangan ro, yang betul ra. Sudah ra, jangan ro. Kalau ro dipastikan nanti kalau baca huruf itu banyak hurufnya akan lelah mulutnya. Jadi dibawa rileks lagi. Kemudian jangan terlalu berlebihan dalam membaca ketebalan ra. Cukup dibaca thumma radad, ra, tidak ro, jangan. Ya, itu harus diperhatikan. Barakallahu fih, masyaallah. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas koreksinya. Dan demikian ya untuk teman-teman yang tadi sudah mengirimkan pesan suaranya melalui voice note, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita untuk pertemuan malam hari ini. Jadi tidak bisa semuanya kita putarkan ya untuk voice note yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini. Kami mohon maaf dan jazakumullahu khairan Ustaz Fauzi. Barakallahu fikum atas waktu yang telah disempatkan untuk hadir di studio, dan juga kami ucapkan terima kasih buat teman-teman pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang sudah mengikuti acara kami, terkhusus juga buat teman-teman yang sudah bergabung dan memperdengarkan bacaan Qur'annya di surat At-Tin untuk pertemuan malam hari ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk bisa terus memperbaiki bacaan Quran kita ya. Pada akhirnya saya Hafid dan juga Ustaz Fauzi serta segenap kru yang bertugas di malam hari ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.